Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Putra. Saya berasal dari kelas XDJKT 2. Hari ini saya akan menjelaskan hukum nikah dalam Islam. Yang pertama, pengertian. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah salah satu syariat yang dianjurkan untuk dilaksanakan bagi umat Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta diberkahi oleh Allah SWT. Dalam pernikahan terdapat syariat-syariat akad, syarat-syarat akad nikah dan rukun yang mesti dipenuhi. Berikut penjelasan mengenai rukun dalam pernikahan dan syarat-syarat pernikahan dalam Islam juga menyangkut adanya mahram atau baca pengertian mahram dan muhrim dalam insan dan wanita yang haram. Rukun nikah yang ada 5. Yang pertama yaitu wali, saksi, ibu, mahar, dan terakhir adalah ikrar. 1. Mempelai pria. Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami mempunyai persyaratan sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Zakaria Al-Nasiri dalam Fathul Wahab Syarhi atau Hab di juz 2 halaman 22. Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri, yakni Islam dan bukan mahram, tidak dipaksa, ditentukan dan tidak tahu akan melalui calon istri mempunyai. 2. Mempelai wanita. Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinafkahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang mempunyai istri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Harapan itu bisa dikatakan dari antara suat atau kemampuan. Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita, baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah dan pihak-pihak lainnya secara berurutan. Yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek, lalu pihak ayah, saudara laki-laki kandung atau bapak atau putri, saudara laki-laki seayah, paman atau saudara laki ayah, anak laki, paman dari jalur ayah. 2. Saksi. Dua saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Imam Abu Syuja dalam matan Al-Buya wa Taqrib Surabaya Al-Hidayah 2031 mengatakan wali dan dua saksi menunjukkan persyaratan yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, memiliki dan hati. Sigat di sini meliputi ijab kabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. Syarat-syarat adanya calon suami yang akan melakukan pernikahan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikahi beragama Islam, memiliki identitas yang jelas dan tidak kabur. Hal ini juga dimaksudkan agar pernikahan dapat dicatat oleh petugas pernikahan sebelum ketiga pasangan boleh melakukan proses taaruf pada pintu atau tunangan, baca tunangan dalam Islam dan taaruf menurut Islam. Kedua belah pihak mempelai baik pria maupun wanita telah disetujui untuk menikah dan juga disetujui dengan pihak yang mengawinnya termasuk wali dan mempelai pria perempuan. Sedangkan dalam kompetisi hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan mempelai pada pasal 15 yaitu perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pihak wanita harus menyetujui pernikahan dengan jelas dan mengucapkannya dengan Islam maupun tulisan antara kedua belah pihak. Tidak ada hal-hal yang terkait melangsungkan pernikahan atau tidak dibutuhkan kedua belah mempelai telah dewasa dan mencapai usia pernikahan. Yang kedua, adanya wali dari pihak calon mempelai wanita. Pernikahan hanya dianggap sah apabila seorang wali atau wakilnya yang akan menikah atau menjadi melakukan wali itu dan dikatakan wali batal. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, perempuan mana saja yang menikah terkait dengan walinya maka pernikahannya batal. Jika suami telah menggaulinya maka mas kawinnya adalah untuknya terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. Adapun syarat-syarat wali nikah yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut: merdeka dan bukan budak atau hamba sahaya, berjenis kelamin laki-laki dan bukan perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Namun ada yang menyebutkan bahwa wanita yang telah dewasa dan berakal boleh menjadi wali dirinya sendiri.
balik serta berakal sehat. Artinya wali haruslah sudah dewasa dan memiliki akal yang sehat atau tidak gila. Tidak sedang melakukan ihram ibadah haji maupun umrah. Hal ini sebagai hadis Rasulullah SAW. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan seseorang. Adil dalam hal ini harus memiliki sifat baik sebagaimana disebutkan dalam hadis, tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan orang saksi yang adil. Memiliki pikiran yang sehat dan tidak pikun, oleh sebab itu tidaklah sah menjadi wali apabila ia memiliki gangguan dengan pikirannya, misalnya pikun usia. Islam. Seorang wali nikah haruslah beragama Islam. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Imran ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari perbuatan Allah kecuali karena siasat dan memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kembali. Quraisy Al-Imran ayat 28. Adanya dua orang saksi. Yang ketiga, dapat perbedaan pendapat di kalangan ulama menyangkut kedudukan saksi dalam pernikahan. Apakah saksi ada dalam pernikahan? Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafilah, saksi dalam pernikahan adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sementara menurut ulama Hanafiyah dan Zahriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang harus atau mutlak ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan sesuai firman Allah SAW dalam Al-Quran surat Al-Talaq ayat 2. Apabila mereka telah mendekati akhir lidahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian diberi pengajaran dengan itu yang boleh berbuat kepada Allah dan akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quraisy Al-Talaq ayat 2. Adapun syarat-syarat menjadi saksi dalam pernikahan adalah sebagai berikut. Berjumlah minimal sesuai dengan pendapat ulama, namun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Saksi haruslah merdeka dan bukan budak atau hamba sahaya. Bersifat adil dan saksi dikenal sebagai orang baik dan tidak pernah memperlakukan kejahatan besar. Beragama Islam, orang muslim tidak diperkenankan menjadi saksi. Bisa mendengar dan melihat hal ini diharuskan karena saksi adalah orang yang nantinya akan menyaksikan dan melihatkan proses ijab kabul dalam pernikahan berjenis kelamin laki-laki. Namun Hanafiyah berpendapat bahwa saksi boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai juga oleh saksi laki-laki. Ijab kabul. Rukun nikah yang selanjutnya adalah ucapan singkat akad nikah atau ijab kabul yang diucapkan oleh wali pihak mempelai perempuan yang dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Akad nikah atau ucapan nikah tersebut haruslah diucapkan oleh wali nikah kemudian dijawab oleh mempelai pria. Ijab kabul juga harus dilaksanakan dalam bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Demikian rukun-rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan atau ibadah yang dilaksanakan sah hukumnya di mata hukum dan agama. Pernikahan yang dilaksanakan hendaknya selalu berpegang pada kaidah agama dan dilaksanakan untuk menghindari perbuatan yang haram seperti zina maupun pernikahan sederhana. Pernikahan yang diharamkan dalam Islam yaitu sehingga dua tali, tiga muntah, diikat nikah dalam masa iddah, 5 beda agama, 6 nikah dengan perempuan yang diharamkan, 7 nikah dengan perempuan dengan kuliah, 8 dengan istri yang telah ditalak 3 kali, 9 saat melaksanakan ibadah ihram, 10 dengan perempuan yang masih bersuami, 11 dengan pezina atau pelacur, 12 lebih dari 4 perempuan. Dan begitulah penjelasan saya tentang rukun Islam dalam nikah dalam Islam. Saya Aldian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.